Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Neza Risi Junior. Kali ini aku mau tutorial membuat Google Form menggunakan HP Android. Oke, kalau gitu tonton terus videonya sampai akhir. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Google Form itu adalah sebuah aplikasi dari Google yang digunakan untuk membuat formulir online seperti survei, kuis, atau pendaftaran. Manfaat Google Form ini, yang pertama itu gratis dan mudah digunakan. Nah, yang kedua itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, data yang terkumpul itu akan tersimpan di Google Drive dengan otomatis. Baik, yang pertama kalian bisa buka Chrome di HP kalian, lalu kalian ketik Google Form, lalu kalian klik Google Form Sign In. Nah, jangan lupa kalian login dengan akun Google kalian. Nah, tulisan formulir tanpa judul kalian ganti dengan judul atau topik kalian. Nah, ini contohnya teman-teman, saya mengambil judul Survei Kepuasan Mahasiswa Fakultas Ekonomi terhadap Kesuksesan Sistem Informasi pada si Akad Unigal. Di sini kalian bisa masukkan topik atau judul yang kalian akan buat ya. Selanjutnya kalian bisa isi deskripsi formulir dengan tujuan dan penjelasan singkat. Nah, teman-teman, ini contohnya deskripsi formulir. Disesuaikan kembali dengan kebutuhan kalian ya, guys. Selanjutnya kalian bisa menambahkan pertanyaan dengan klik icon tambah atau plus di bawah sini ya. Kalian bisa isi contohnya nama lengkap, kalian bisa pilih jenis pertanyaannya, dimulai dari jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, dan lain-lain. Nah, untuk jawaban singkat ini biasanya digunakan untuk pertanyaan yang memerlukan jawaban pendek. Di sini juga ada fitur wajib diisi. Nah, kalian klik hingga berwarna ungu. Itu gunanya untuk mengingatkan pengisi agar tidak melewati pertanyaan tersebut gitu ya. Selanjutnya, kalian bisa menambahkan pertanyaan lagi dengan klik icon plus lagi ya. Pertanyaan selanjutnya adalah jenis kelamin. Kalian bisa pilih jenis pertanyaan dengan pilihan ganda. Nah, fitur pilihan ganda ini untuk memilih satu jawaban dari beberapa opsi. Misalnya kita tambahkan opsi, lalu opsi keduanya adalah perempuan. Selanjutnya kalian bisa tambahkan lagi jenis pertanyaannya. Kita pilih jenis pertanyaannya dengan kotak centang ya. Nah, teman-teman, ini adalah jenis pertanyaan dengan fitur kotak centang, yang dimana kotak centang ini bertujuan agar pengisi itu bisa memilih beberapa jawaban dalam satu pertanyaan. Contohnya fitur apa yang sering Anda gunakan di si akad? Nah, teman-teman bisa memilih semua opsi yang ada di pertanyaan ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menambahkan jenis pertanyaan dengan fitur drop down. Nah, fitur drop down ini menyajikan banyak pilihan dengan format yang hemat ruang, tetapi ingin terlihat lebih rapi dan juga ringkas. Kemudian, kalian bisa menambahkan pertanyaan dengan jenis skala linear. Skala linear ini adalah sebuah penilaian ataupun untuk mengukur tingkat persetujuan, tingkat kepuasan terhadap pernyataan tertentu. Dengan skala ataupun poin dari 1 sampai 5. Biasanya 1 itu adalah sangat tidak setuju dan 5 itu sangat setuju. Nah, teman-teman, selanjutnya kalian bisa menambahkan pertanyaan dengan jenis kisi pilihan ganda. Fitur ini menggabungkan banyak pertanyaan pilihan ganda dengan format jawaban yang sama. Pertama, kalian bisa isi judul besarnya, misalkan menilai kualitas sistem. Lalu kalian bisa menambahkan deskripsinya, itu lebih ke penjelasan dari judul besar tersebut apa. Lalu di bagian baris ini kalian mengisi dengan pertanyaan, sedangkan di bagian kolom kalian mengisi dengan jawabannya atau penilaiannya, seperti sangat tidak setuju, netral, dan lain-lain. Kita lihat pratinjaunya, kalian bisa klik tanda ini ya, tanda titik 3 di atas lainnya, lalu kalian bisa pilih pratinjau. Nah, ini kalian akan bisa melihat terlebih dahulu sebelum dikirimkan. Nah, jadi teman-teman, tampilannya itu seperti ini. Di sini ada pertanyaan ya, di sebelah kiri itu pertanyaan dan di sebelah atasnya itu adalah jawaban. Jadi terlihat rapi dan juga menarik dilihatnya begitu. Terus kalian juga per baris itu hanya bisa menjawab satu jawaban saja nih, seperti ini ya. Kemudian kalian bisa menambahkan fitur peta kotak centang, yaitu sama seperti kisi pilihan ganda, tetapi di sini fitur ini menggabungkan banyak pertanyaan dengan format jawaban yang sama seperti kisi pilihan ganda, tetapi jawabannya itu bisa dipilih lebih dari satu jawaban gitu. Di baris itu pertanyaan dan kolom itu jawabannya. Kita lihat di mode pratinjau ya. Kita klik pratinjau. Nah, ini tampilannya tuh seperti ini. Jadi seperti biasa, di kiri itu pertanyaan dan di atas itu jawaban. Tuh, nah ini bedanya nih. Ini cuma hanya satu jawaban aja per baris. Kalau ini bisa lebih dari satu gitu ya per baris. Nah, teman-teman, kalian juga bisa menambahkan fitur unggah file di formulir ini supaya responden bisa mengirimkan file tambahan. Kalian juga bisa mengatur filenya mau berupa apa gitu. Misalkan dokumen, PDF, video, gambar ataupun foto gitu. Kalian bisa sesuaikan
dengan konteks kalian. Lalu jumlah maksimum filenya tuh mau dikirim berapa gitu, kalian bisa sesuaikan. Terus ukurannya juga bisa kalian sesuaikan ya. Di Google Formulir ini juga bisa menambahkan fitur rating gitu ya. Itu guna untuk mengukur tingkat kepuasan menggunakan sesuatu. Nah, kalian juga bisa mengatur tingkatnya dimulai dari bintang 5 atau 10 gitu. Kalian bisa sesuaikan. Terus kalian juga bisa sesuaikan ikonnya. Ini apakah mau memakai bintang, memakai love, ataupun memakai like atau jempol gitu ya. Kalian bisa sesuaikan gitu. Kemudian, kalian juga bisa menambahkan fitur paragraf. Fitur ini berguna untuk pertanyaan yang perlu jawabannya panjang dan juga rinci. Selanjutnya, kalian juga bisa menambahkan fitur tanggal dan juga waktu. Untuk fitur ini, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya, kalian juga bisa membagi dua bagian formulir gitu ya. Tinggal klik halaman terakhir bagian 1, lalu kalian klik tanda ini tambah bagian. Nah, jika ada tulisan bagian 2 dari 2 itu sudah terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Selanjutnya kalian juga bisa menambahkan fitur link YouTube gitu seperti ini. Kalian bisa klik tanda seperti YouTube di bawah, tambahkan video, lalu kalian cari linknya atau judul YouTube-nya ya. Nah, ini teman-teman videonya akan muncul dan kalian bisa sesuaikan ya. Sisipkan. Kalian bisa mengatur mau ditambahkan misalkan judulnya, tugas video, atau kalian sesuaikan dengan konteks kalian. Lalu juga tata letaknya kalian bisa atur apakah mau rata kiri, rata kanan, atau rata tengah ya. Tapi yang lebih enak tuh kelihatannya rata tengah gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya kalian juga bisa menambahkan gambar. Lalu kalian juga bisa menambahkan tanpa judul, tambahkan judul dan deskripsi gitu ya. Terus kalian juga bisa menginfo pertanyaan gitu ya. Kalian juga bisa mengatur warna dan juga headernya ya, supaya terlihat lebih bagus. Nah, kalian klik tanda palet di atas. Nah, di halaman ini kalian bisa mengatur apakah gaya teks headernya mau bagaimana, nomor berapa, dan headernya mau seperti apa, warnanya mau yang kayak gimana gitu. Kalian bisa atur di sini ya. Contohnya di sini headernya aku mau pakai selection. Terus ukurannya mau berapa? 20 misalkan. Terus kalian bisa mengubah header. Pilih gambar. Kalian bisa memilih dari template Google Form-nya ataupun kalian bisa upload dari file kalian ya. Nah teman-teman, ini aku upload gambarnya dari fileku, lalu kalian bisa tambahkan warna buat latar belakang dan warna formnya ya. Kalau gak ada warna yang kalian suka, kalian bisa klik icon tambah dan kalian bisa sesuaikan ya. Misalkan yang tadi aku ungu ya, ungu di sini tambah. Nah, kalian bisa pilih latar belakangnya mau bagaimana, apakah warna ini atau warna ini. Lalu kalian klik terapkan ya ini. Nah, langsung sudah berubah kan? Dan juga ini ada headernya gitu ya. Selanjutnya, kalian juga bisa menyisipkan gambar dengan klik tanda gambar, icon gambar, lalu tambahkan. Kalian bisa mengupload dari Drive ataupun Google ataupun dari galeri ya. Lalu kalian bisa tambahkan judulnya, kalian mau apa gitu. Kalau aku ini untuk di slide terakhir dengan judul ucapan terima kasih kepada responden. Nah, selanjutnya kalian bisa ke setelan. Nah, di sini banyak pengaturan yang bisa kalian ubah atau kalian perbaiki. Jika formulir kalian itu berbentuk tugas ataupun kuis, kalian bisa mengaktifkan fitur ini dan nanti pun di tiap bagiannya itu akan muncul poinnya gitu ya. Nah, selanjutnya kalian fitur kumpulkan alamat email. Kalian lebih ke telah diverifikasi aja. Selanjutnya izinkan pengeditan respon. Dan jadi kalau misalkan ini diaktifkan, responden ini nanti ketika dia sudah mengirimkan dia bisa mengeditnya. Tapi aku di sini tidak menyarankan untuk mengedit gitu ya. Nah teman-teman, selanjutnya kalian bisa mempublikasikan kuesioner kalian agar dapat diisi oleh responden gitu. Kalian bisa mengklik tanda kirim di sini, nah kanan atas publikasikan, lalu kalian edit respondennya siapa aja yang bisa mengisi link ini gitu. Untuk tampilan editor hanya kalian yang bisa mengedit gitu, jadi dibatasi. Nah, untuk tampilan responden kalian pilih yang siapa saja yang memiliki link. Lalu kalian selesai dan klik publikasikan. Lalu untuk mengirim linknya, kalian bisa mempersingkat linknya dengan cara ini. Lalu kalian salin aja ya. Selanjutnya kalian bisa melihat jawaban di bagian di sini, jawaban. Kalian klik dan kalian bisa melihat jawabannya di sini. Ada yang berbentuk grafik, diagram. Seperti baik, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa langsung kalian coba ya. Kalau ada video yang kurang jelas, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe biar gak ketinggalan video tutorial selanjutnya dari aku. Baik, terima kasih. Dadah!